Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Sahabat Al-Quran, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Balad Ngopi, ngaji online pengetahuan Islam bersama SKC, IKADI, Basnas, juga Salimah, Mapadi dan lembaga-lembaga lainnya yang Masya Allah semua memberikan kontribusi yang luar biasa dan berpartisipasi dalam mensukseskan program ngaji online di sore hari ini, di hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Tentu sahabat SKC dimanapun Anda berada, ikhwatal iman rahimakumullah, saya senantiasa mengajak dan menghimbau kepada ikhwah fillah semuanya, marilah kita senantiasa bersamai persahabatan yang sangat indah, keharmonisan yang kita bangun bersama bulan Ramadan dengan sepenuh kebahagiaan, dengan sepenuh sukacita dan gembira, sebagaimana memang kebahagiaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap tamu-tamu Allah yang mendapatkan undangan istimewa hingga dia dipilih oleh Allah datang dan hadir di istana surga yang bernama Ramadan ini. Sebetulnya kehadiran Ramadan di tengah-tengah kita harus kita yakini, ikhwatal iman rahimakumullah, Ramadan memberikan arahan dan bimbingan kepada kita agar kita senantiasa dijauhkan dari siksa api neraka dengan komitmen kita untuk imsakun nafsi anil muftirat, menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan ibadah saum kita. Itu memberikan pelajaran agar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, semua orang yang beriman dijauhkan dan diselamatkan dari siksa api neraka. Dan tentunya juga harapannya adalah juga kita bisa mendapatkan bimbingan dan spirit dari Ramadan ini, karena Allah sesungguhnya mengharapkan kita dan mensupport kita, memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa berupaya bersama-sama meraih samudra kenikmatan dan ridha Allah dan rahmatnya yang dihambarkan dalam surga Ramadan ini. Dan tentu saja setiap kita, ikhwatal iman rahimakumullah, setiap kita pasti mengharapkan dan merindukan suasana kebahagiaan, baik bahagia secara lahir maupun batin, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Kebahagiaan merupakan dambaan setiap hamba-hamba yang beriman. Kita menginginkan hadirnya rumah surgawi di tengah keluarga kita,
di mana pasangan kita menjadi pendamping setia, bahkan seorang suami mengharapkan hadirnya permaisuri dan bidadari-bidadari surga di rumahnya. Pun anak-anak menjadi ghilmanu mukhalladun, anak-anak surgawi yang mereka menghadirkan kedamaian, ketenangan, bahkan menjadi qurrata a'yun. Dan ini dihamparkan oleh bulan Ramadan sebagai syahrul Firdaus, bulan yang dalamnya Allah membuka pintu surga yaitu Ar-Rayyan. Maka jamaah rahimakumullah, manakala saat ini kita berada di dunia yang fana ini dan kesempatan kita untuk meraih surga yang sesungguhnya, hakikat surga tentu ini harus menunggu saat di mana kita dijemput oleh malakul maut, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada tempat di mana setiap kita semua berasal. Karena setiap kita berasal dari surga dan setiap kita harus kembali kepada kampung halaman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita sadari dan kita yakini, jamaah rahimakumullah, sesungguhnya jangan menunggu dulu nanti kesempatan kita bertemu dengan Allah di surga di akhirat kelak. Sebenarnya di dunia ini ada surga di hadapan kita. Sebenarnya di alam dunia yang fana ini Allah sudah sediakan surga yang kalau kita bisa menikmati surga ini, jika kita bisa merasakan surga duniawi ini dengan sebenar-benarnya atas bimbingan dan panduan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita pun juga akan merasakan, bahkan meraih dan menggapai surga yang sebenarnya di akhirat kelak. Lalu siapakah dan apakah gerangan surga yang ada di dunia ini? Sebenarnya jamaah rahimakumullah, yang saya maksud dengan surga di dunia ini adalah tiada lain dan tiada bukan adalah ayahanda dan ibunda kita, kedua orang tua kita. Wabil khusus ibunda kita merupakan surga bagi kita sebagai anak-anaknya yang beriman, yang beramal soleh, yang mewarisi kesolehan kedua orang tua kita, dan tentunya juga mengikuti kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan seperti yang diajarkan oleh kedua orang tua kita, ayahanda dan ibunda kita di dunia ini. Maka terkait dengan ini, saya akan mengajak sahabat Al-Quran dimanapun anda berada, ikhwatal iman rahimakumullah, untuk bersama-sama kita masuk ke dalam samudra surga yang ada di dunia ini. Dan jangan jauh-jauh, itu ada di rumah kita masing-masing. Di mana surga ada di rumah anda, surga ada di rumah kita. Dialah ayahanda dan ibunda kita. Dalam hal ini mari kita lihat wasiat dan pesan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam ayat-ayat cintanya, yaitu diantaranya di surat Luqman ayat 14. Bagi jamaah yang saat ini memegang mushaf, bisa dilihat ayatnya di halaman kedua dari surat Luqman di sebelah kiri, di pertengahan ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Dalam surat cintanya, surat Luqman ayat 14 ini, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita
sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, wahai para anak-anak, para putra-putri yang merindukan keberkahan dan karomah dari kedua orang tua kita, mari kita perhatikan dengan seksama pesan Allah yang dituangkan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami berwasiat kepada seluruh umat manusia, kepada setiap manusia, biwalidayhi, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini ada fi'il sekaligus perintah dari Allah ataupun dalam bentuk masdar menurut para mufassirin, ay al-ihsan biwalidayhi, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di mana hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Secara khusus berikutnya Allah menyampaikan kepada kita tentang perjuangan yang luar biasa, pengorbanan, tadhiyah yang begitu dahsyat yang Allah sampaikan, yang dicurahkan oleh ibu kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Ya, hamalathu ummuhu wahnan, dalam keadaan lemah, ala wahnin, bahkan hingga bertambah lemah kembali, dengan kelemahan yang bertambah-tambah, berlipat-lipat. Wa fisaluhu fi amain, dan ibu kita menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ya, merawatnya, menyusui selama kurang lebih fi amain 2 tahun, hingga kemudian menyapihnya. Maka perintah Allah setelah berwasiat kepada kita agar kita betul-betul tadi al-ihsan, bahkan birrul walidain, kepada kedua orang. Anishkur li wa liwalidaik, agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepadaku kalian kembali. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini jelas Allah berikan pesan kepada kita agar kita betul-betul dalam menggapai kebahagiaan di hidup di dunia ini demi meraih kebahagiaan nanti di akhirat kelak atau di surga kelak nanti. Caranya apa? Tentu tidak mungkin kita mendapatkan surga yang sesungguhnya. Bahkan surga di dunia ini, kalau kita tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak mendapatkan kasih sayang, cinta, ridha dan kerelaan dari kedua orang tua kita, jangan bermimpi, mustahil Anda bisa mendapatkan surga yang sesungguhnya di akhirat kelak, bisa bertemu dengan baginda Rasulullah, bahkan berdampingan dengannya di surga nanti, di surga Firdaus, kalau kita tidak mendapatkan ridha, tidak mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam beberapa hadis Rasulullah nanti kita lihat menegaskan bahwa tidak mungkin pula kita mendapatkan ridha Allah, bahkan restu dan kasih sayang dan cintanya, kalau kita tidak mendapatkan ridha, kasih sayang dan cinta dari kedua orang tua kita. Maka dalam ini Allah mewasiatkan kepada setiap manusia, bagi siapapun yang ingin meraih kebahagiaan, bahkan keberkahan dalam hidupnya, agar apa? Al-ihsan biwalidayhi, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Agar kita berbakti, lebih memperhatikan, lebih menyayangi, dan bahkan kita juga berkorban untuk meraih ridha dari kedua orang tua kita. Apalagi ketika ibu kita sudah begitu luar biasa korbannya atau tadhiyah dan pengorbanannya, hingga kita bisa tumbuh dewasa, meraih berbagai kesuksesan dan prestasi yang gemilang hingga hari ini. Sekali lagi, caranya apa? Berbuat baik
dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Uniknya hadirin rahimakumullah, perintah dari Allah untuk bersyukur kepadanya sebagaimana perintah dari Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ini selalu beriringan. Bahkan saya silakan ini satu paket, selalu bergandengan. Antum bisa lihat di surat An-Nisa, ya, ayat 36. Ketika Allah menyatakan jelas dalam ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Pun demikian di surat Al-Isra dan banyak surat-surat lainnya akan kita temukan banyak ayat ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Bahkan dalam ayat ini perintah Allah untuk bersyukur kepadanya itu digandengkan satu paket, ya, selalu beriringan dengan perintah apa? Untuk berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Makanya Imam Asy-Syaukani menegaskan bahwa perintah Allah yang selalu beriringan antara beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya, ya, dengan perintah berbuat baik kepada orang tua selalu beriringan, hada yadullu ala adami haqqihima. Ini menunjukkan betapa besar, betapa agung hak, ya, dari kedua orang tua kita. Hak yang sangat luar biasa, ya, menjadi kewajiban bagi kita yang harus kita tunaikan, menjadi hak ayahanda dan ibunda kita. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menegaskan, ikhwatal iman rahimakumullah, terkait dengan mengomentari ayat tadi, surat Luqman ayat 14. Thumma ba'da an dzakara syirka ma fihi wa ma fihi min syafa'atin atba'ahu biwasiyatil walad biwalidayhi likaunihi ma as-sababa fi ijadiha faqala amarnahu bibirrihima wa ta'atihima wal qiyam bihuquqihima li'annahuma ta'iba fi tarbiyatihi laqad hamilathu fi batniha laqad hamilat ummu fi batniha wa ma zalat tad'afu kullama marratil ayyam ضعفا على ضعف حتى وضعته ثم أرضعته عامين وفطمته وكل ذلك ببذل جهود عظيمة ما شاء الله. Mari kita simak dengan seksama. Izinkan hati Bapak Ibu semua, izinkan hati sahabat-sahabat Al-Quran semua untuk disentuh dengan hidayah Allah. Tadi disebutkan, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menuturkan tentang bahaya syirik, ya, kepada Allah, menyekutukannya, dan juga menyatakan tentang syafa'ah pembelaan yang diikuti dengan wasiat untuk berbuat baik, biwasiatil walidai, kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ayahanda dan ibunda kita menjadi penyebab biijadihi, ya, hingga kita ada dan lahir di dunia ini. Makanya kemudian Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbakti dan mentaatinya dan menunaikan hak-haknya. Kenapa? Li'annahuma ta'iba fi tarbiyatihi. Karena bapa dan ibu kita, ayahanda dan ibunda Anda semua, wahai ikhwatal iman, mereka telah letih, lelah, bahkan mungkin bisa jadi tersiksa dalam merawat kita, mengasuh kita, mendidik kita, membina kita, hingga kita tumbuh, remaja, dewasa, bahkan berkeluarga seperti sampai saat ini. Mari kita bayangkan dan kita lukiskan guratan wajah yang penuh dengan kelelahan, keletihan, dan bahkan susah payah dari wajah ayahanda dan ibunda kita. Bayangkan bagaimana sakitnya, ya, kehidupan atau juga pahitnya kehidupan yang telah dialami oleh kedua orang tua kita di saat kita masih dalam kandungan ibu kita tadi. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, masya Allah, ya, 9 bulan ibu kita mengandung, di mana ibu berani dia, ya, menahan rasa ngantuknya di setiap malam demi untuk agar kita bisa tidur dengan lelap, tidur dengan nyenyak. Ibu dan ayah kita
berkorban, padahal mereka sudah lelah bekerja, terutama ayah kita dari pagi, siang, mungkin kadang sampai sore dan malam lembur. Pulang ke rumah bukannya istirahat, saking sayang dan tidak mau kita sebagai anaknya saat masih bayi ketika kita sudah lahir, ya misalnya, Masya Allah, membiarkan matanya terbelalak, matanya terjaga, ya, agar sampai begadang, mungkin sampai pagi, sampai fajar, menyingsing di pagi hari, demi anak-anaknya, demi kita, agar kita bisa tidur dengan nyenyak dan lelap. Orang tua kita bisa menahan lapar berhari-hari, bahkan mengganjil perutnya dengan batu. Wahai sahabatku, agar Anda bisa makan dengan kenyang, tidak kehausan. Orang tua kita bisa bahkan bukan hanya sekedar berani lapar, berani mengorbankan fisiknya hingga tersiksa, hingga tersakiti, ya, bahkan kakinya pun hingga luka. Lebih dari itu, orang tua pun berani mengorbankan nyawanya, ya, demi kehidupan kita. Inilah diantara banyak keajaiban yang nanti kita akan ungkap, ya, keajaiban cinta orang tua kita, khususnya ibunda kita. Masya Allah, keajaiban cinta ibu yang sangat luar biasa, ya, mewakili, betapapun tidak seluruhnya tentunya, mewakili samudra cinta Allah yang dihadirkan di bumi ini. Melalui siapa? Melalui ibunda kita dan ayahanda kita. Maka wajar kalau kemudian baginda Rasulullah SAW, ya, berpesan dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah. Dalam pesannya ini, dengan pesan cintanya sekaligus memberikan warning kepada kita agar jangan sampai keberadaan orang tua kita, apalagi yang masih hidup bersama kita saat ini, keberadaan mereka tidak menjadi sebab kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak menjadi sebab kita mendapatkan dijauhkan dari nerakanya. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda menjelaskan tentang peranan kedua orang tua kita. Ketika ditanya, apa sih sebetulnya peran besar dari kedua orang tua kita, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Mereka adalah menyebabkan surgamu atau nerakamu. Mereka yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah, bahkan sebaliknya mendapatkan murka dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam beberapa hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah, jamaah rahimakumullah, ridha Allah, kasih sayang dan cinta Allah itu sangat tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Pun demikian, murka Allah, wa sukhtullah fi sakhtil walidain, atau wa sakhatullah fi sakhtil walidain. Bahkan murka Allah pun sangat tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi jangan harap kita mendapatkan ridha Allah, yang ini menjadi kunci, ya, ridha Allah menjadi miftah al-jannah, menjadi kunci mendapatkan surga Allah. Kalau kemudian kita membuat orang tua kita, apalagi membuat ibunda kita, terus menangis, menyesali, apalagi sampai menyesal dengan kelahiran kita, akibat sikap kita yang buruk, dengan kata-kata kasar kita, kata-kata kotor kita, atau lisan yang seringkali menyakiti hati kedua orang tua kita. Waliyadu billah. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah menegaskan, riwayat Imam Muslim, ya, dan merugi, dan sungguh merugi siapa? Sampai 3 kali. Orang yang masih memiliki kedua orang tua yang sudah renta atau salah satu seorang dari keduanya, kemudian hal itu tidak dapat memasukkan ia ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, mumpung Allah masih memberikan kesehatan, ya, dan kesempatan kepada kita, apalagi di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkahnya ini, marilah kita kokohkan niat kita dan kita kuatkan azam kita untuk memberikan bakti yang terbaik kepada ayahanda dan ibunda kita. Hari ini
ini banyak orang yang, mohon maaf jamaah rahimakumullah ya, banyak orang, banyak umat manusia yang menjerit, mengadu kepada Allah akibat sulitnya kehidupan yang dihadapi. Ada orang-orang yang para pebisnis ya, para pelaku-pelaku dagang dan usaha, bahkan punya perusahaan-perusahaan besar atau bahkan mungkin pabrik di mana-mana, kemudian bangkrut hingga pailit. Ribuan ya karyawan dan buruh kemudian di PHK dan diberhentikan atau bahkan dirumahkan. Boro-boro kemudian bisa menggaji untuk membayar hutang atau mengembalikan modal juga sulit. Dan mereka mengatakan ini gara-gara virus corona. Banyak orang yang kemudian berkurang aset-aset duniawinya, berkurang ya saldo-saldo duniawinya, hingga kehilangan banyak kesempatan untuk meraih laba dan margin yang berlipat-lipat, yang mungkin sudah disiapkan sejak lama. Ada proyek, ada orderan yang sudah disiapkan, bahkan planningnya mungkin sudah sekian tahun yang lalu, sekian bulan yang lalu. Kemarin ketika masuk bulan Februari, Maret ya, ketika kita dihadapkan dengan musibah wabah corona ini, semuanya gagal total dan hancur. Lalu ujung-ujungnya kemudian semua mengatakan ini gara-gara corona. Ya. Sehingga kehidupan yang berat hari ini, ketika kehilangan pekerjaan, sulit mendapatkan lapangan kerja, semua kebutuhan dirasa mahal, ya, hingga kemudian merasa kita terjebak, bahkan terjerbat dalam kubang kenistaan, nestapa, bahkan musibah yang terus datang silih berganti. Lalu semuanya mengatakan ini gara-gara corona. Ikhwah akhwat fillah, corona adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Corona Allah kirim kepada kita agar kita bermuhasabah, introspeksi diri, sambil kita kemudian melihat muhasabah diri kita. Sebenarnya ada apa dengan kita? Boleh jadi penyebab utamanya bukan gara-gara corona. Ya, pemicunya bukan karena tersebarnya, menularnya COVID-19 ini. Boleh jadi penyebabnya adalah sikap kita yang tidak baik, yang cenderung durhaka, bahkan naudzubillah, atau bahkan menelantarkan kedua orang tua kita. Saya ingat dengan pepatah dan nasihat guru saya rahimahullah, hafidhahullah, Al-Ustaz Fadilatul Syekh Al-Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, ya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya sering mengikuti talaqi, ya, kajian atau halaqah setoran hafalan Quran, waktu itu di markas Jendela Hati di Cimahi, ya, di kota Cimahi. Di beberapa kesempatan beliau menuliskan atau menyampaikan wasiat terkait dengan 4 masalah besar yang dihadapi manusia dan juga sekaligus memberikan solusinya. Di antara masalah besar yang disampaikan itu, salah satunya adalah disebutkan idza ahsasta bil qaswah. Mohon simak dengan baik sahabatku. Ini nasihat beliau. Idza ahsasta bil qaswah wa su'il khuluqi wasyaqa wa 'adami at-tawfiqi faraji' 'alaqataka wa birraka bi ummika. Saya ulangi. Idza ahsasta bil qaswah, jika Anda merasakan al-qaswah. Apa itu qaswah? Keras di hati, ikhwah. Keras hati. Gambaran orang yang qaswatul qulub apa? Sulit menerima nasihat, ya, sulit menerima nasihat. Ketika dinasihati cenderung malah marah, tidak menerima, bahkan balik kadang juga membalikan, membuka aib orang yang menasihatinya, ya. Akibat apa? Ya takabur, batul haq wa ghamtun nas. Orang yang qaswatul qulub selain sulit menerima nasihat, ya, bahkan juga cenderung menimbulkan takabur, angkuh dan ya kesombongan, dan salah satunya adalah menyebabkan sulitnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berat, tertutup dan tergembok untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain ada qaswah, ada su'ul khuluq, perangai yang buruk, ya, perangai budi pekerti yang tidak baik.
Apalagi kalau sikap suluk khuluq ini para jamaah kita dapatkan dari putra-putri kita. Seringkali kita kan suka nyalahin anak ya. Kenapa sih? Ya, anak saya sudah saya ajarkan kelakuannya gitu-gitu aja, ya, kata-katanya kotor, kasar, bahkan sering menyakitkan hati saya. Boleh jadi. Itu karena apa? Kita pun sering melakukan itu, termasuk hari ini, tanpa disadari, kita melupakan, menelantarkan orang tua kita, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Kadang sebagian orang merasa egois, ya. Boro-boro mikirin orang tua, boro-boro harus dibiayain, ngasih logistik sembako buat bapak dan ibu di kampung atau dimanapun lah mereka berada, yang kebetulan mungkin jauh tempat tinggalnya dengan kedua orang tuanya. Boro-boro ngurusin mereka saya juga susah di sini, ngurusin keluarga, istri dan anak-anak, pekerjaan juga susah. Wal iyadu billah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jangan salahkan putra-putri kita kalau mereka kemudian berperangai buruk, karena boleh jadi memang itu adalah hasil dari sikap kita yang juga berperangai, berakhlak yang buruk, ya, su'ul khuluq kepada kedua orang tua kita. Makanya tadi ada quswah, ada su'ul khuluq, ada asyaqa wa ada bil taufiq, ya. Terus sial, sengsara, balangsak kata orang Garut, Bapak Ibu, ya, tidak ada kemudahan. Masalah ini belum selesai, muncul masalah yang lainnya. Ini kemarin baru kita bebas dari misalkan bencana banjir, bencana gempa, sekarang datang wabah corona. Termasuk kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat bencana dari saudara kita di mana nih? Di Cilegon kemarin yang terkena banjir bandang begitu. Boleh jadi ada sebagian orang yang menjerit mengeluh kepada Allah, ini masalah belum selesai, ya, yang kemarin juga belum tuntas, datang masalah yang baru. Apalagi dengan wabah corona yang berjalan sekian bulan ini. Maka nasihatnya adalah, kata Syekh Abdul Aziz Abdul Rauf hafizahullah, faraji' alaqataka, ya, wa birraka bi ummik. Coba periksa, sahabatku, coba antum periksa, cek, ya, evaluasi bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Periksa kembali bagaimana kewajibanmu dalam birra ummik, terutama ibu nih yang dibahas dalam ayat ini, ya, berbakti kepada ibu kita. Apalagi ibu yang masih ada di usia senja hari ini, Masya Allah. Jangan lupakan beliau, ayahanda, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Hal ini mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 32. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini pernyataan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Allah abadikan kisahnya melalui lisan kekasihnya tercinta Rasulullah SAW, dinyatakan bahwa Isa adalah barram biwalidati, seorang anak yang berbakti kepada ibunya, ya, berbakti kepada ibunya, karena memang dia cuma punya ibu. Siapa itu? Maryam binti Imran, ya. Selain sebagai nabi, rasul dengan segala mujizat yang diberikan, dengan segala kekuasaan yang Allah limpahkan dan karuniakan kepadanya, tapi tetap itu tidak membuatnya jabbaran, tidak membuatnya angkuh, sombong, takabur, apalagi seperti maling kundang gitu, ya, yang melupakan orang tuanya manakala dia sudah meraih kesuksesan. Tidak, tetapi dia tetap barram biwalidati, dia berbakti, ya, taat, patuh dan hormat kepada ibunya. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, wabil khusus ini bagi antum, bagi siapapun di antara kita, boleh jadi saya pribadi yang mungkin sesekali kita seringkali mengadu, mengeluh, bahkan menjerit kepada Allah, ya, atas semua penderitaan dan kesulitan hidup yang kita rasakan hari ini, ya. Udahlah, jangan dikit-dikit corona yang disalahkan, ya. Jangan dikit-dikit virus COVID-19 yang dikambing hitamkan. Itu sudah terjadi dan ini sedang, insyaallah Allah akan hilangkan dan musnahkan dari bumi ini. Ketika kita terus mengkambing hitamkan situasi hari ini, di sisi lain kita pun buruk hubungan dengan Allah, ya. Kita pun banyak melupakan sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan juga sangat asing
diri kita, keluarga kita, anak-anak kita asing dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apalagi ketika nyata dan jelas kita sudah seringkali melupakan, apalagi mengabaikan hak kedua orang tua kita. Dalam satu hadis yang sangat terkenal, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, ya, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinyatakan an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma man faqala ummuka thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Subhanallah, ya, luar biasa. Ini nasihat yang penuh dengan sindiran sebetulnya Bapak Ibu, ya. Ini juga teguran, peringatan dari Rasul untuk kita sebagai anak dari kedua orang tua kita. Dalam hadis tadi ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinyatakan bahwa ja'a rajulun ila Rasulillah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak dengan kebaikanku? Siapakah di antara manusia di dunia ini, di alam ini, bi husni sahabati, yang lebih berhak mendapatkan baktiku, khidmatku, dan kebaikan dan pengabdianku? Maka kata Rasulullah apa? Qala ummuka, ibumu. Ibumu. Ini sahabat tanya lagi, setelah ibu siapa lagi ya Rasulullah? Summa man? Rasul mengatakan summa ummuk. Dua. Ibumu. Summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, summa ummuka. Ibumu. Masya Allah. Saking penasarannya sudah 3 kali ibu, ummuka, ummuka, ummuka. Lalu kemudian Rasul mengatakan thumma abuka, baru yang keempat adalah ayahmu. Masya Allah, ya. Jamaah rahimakumullah, hadis ini dengan jelas dan tegas memberikan nasihat dan pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita betul bisa lebih sungguh-sungguh bermujahadah dalam memberikan kebaikan yang terbaik dari apa yang kita bisa berikan kepada siapa? Ummuka, ibumu. Ibumu dan ibumu. Kenapa demikian? Karena memang luar biasa, sangat ajaib, ya, sangat ajaib kehebatan yang begitu dahsyat dari cinta seorang ibu kepada kita sebagai anaknya. Ada penelitian mengatakan bahwa ketika ibu kita, ya, mengandung kita saat kita berbentuk janin dalam rahimnya, jamaah rahimakumullah, bayangkan 9 bulan ibu susah untuk duduk, ya, susah boro-boro bisa lari, berjalan, ya, apalagi lari, ya, boro-boro bisa berjalan dengan baik. Untuk duduk, untuk berbaring saja itu begitu kesulitan dan susah, ya, tidak leluasa, terganggu dengan hadirnya kita sebagai janin dalam rahim ibu saat itu. Mau makan juga susah, mau beraktivitas itu dan ini pun susah, mau berangkat ke pasar pun susah, ya. 9 bulan kita siksa. 9 bulan tadi ibu kita tersiksa, letih, lelah, sehingga lemah dengan kehadiran kita. Puncaknya ketika akan melahirkan kita, sebetulnya ibu itu sedang hampir, ya, menaruhkan nyawanya, karena saat melahirkan adalah setengah dari kematian, bahkan dekat dengan kematian.
Karena menurut para ahli, para ilmuwan dalam bidang andrologi ataupun ilmu kandungan, seorang ibu ketika akan melahirkan, ya, itu merasakan sakit di atas rata-rata sakit setiap manusia. Di mana seorang manusia itu bisa bertahan dengan sakit yang luar biasa maksimal sampai 42 del. Apa 42 del? Ini satuan rasa sakit. Ya, orang kalau dipukul, dihantam dengan kayu, balok misalkan, ditempeleng hingga ditusuk misalnya, maksimal sampai pingsan, katakan tidak sampai mati, itu merasakan sakit sampai 42 del. Ya. Tapi ketika ibu melahirkan Anda wahai anak-anak, melahirkan Anda wahai putra-putra putri, para generasi bangsa, ketika melahirkan Anda, ibu kita bagaimana? Merasakan sakit sampai 57 del. Allahu Akbar. Masya Allah. Di atas rata-rata standar satuan sakit setiap manusia, sampai 57 del. Itu sama katanya, ketika merasakan sakit itu sama dengan pecah atau putusnya 20 tulang di dalam, atau tulang sendi di dalam tubuh kita. Bayangkan 20 tulang-tulang kecil maupun besar dalam tubuh kita itu patah dalam waktu yang sama. Seperti itulah sakit yang dirasakan oleh ibu kita. Makanya pantas, hadirin rahimakumullah, ketika sahabat Abdullah ibn Umar ya datang kepada Rasulullah sepulang dia melaksanakan ibadah haji, ya, sejak berangkat dari miqat, kemudian dia berihram, ya, dan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik sambil menggendong ibunya, bahkan ketika tawaf mengitari Ka'bah 7 putaran, Masya Allah, hingga kemudian sa'i, hingga ketika pada hari haji berangkat ke Arafah, dia gendong juga. Kemudian wukuf di Arafah, berangkat ke Muzdalifah, ke Mina, sampai selesai rangkaian ibadah haji, ya, di hari yang ke-12 atau ke-13 dari bulan Dzulhijjah, ya, atau sampai selesai nafar tsani. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, dia merasa bahwa dia sudah berbakti atau membayar jasa besar dari ibunya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menggendong ibu ketika haji, ya Rasulullah. Saya menggendong ibu ketika mengitari Ka'bah. Apakah cukup ini bisa membalas jasa baik dan kerja keras, bahkan pengorbanan ibuku? Akhirnya naudzubillah, lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah ibn Umar, sungguh apa yang kau lakukan ini tidak seberapa dan tidak bisa membalas jasa besar dan pengorbanan ibu kamu. Kenapa? Karena satu hentakan napas saja ketika ibumu melahirkanmu, maka itu menjadi hutang bagimu seumur hidup kamu. Menjadi hutang yang tidak bisa terbayarkan. Bayangkan para ibu, ibunda yang masih punya ibu sampai hari ini, bisa merasakan saat Anda melahirkan putra-putri kita yang putra pertama, putra kedua, atau yang ketiga dan seterusnya. Bayangkan berapa kali kita menghentakkan nafas. Allahu Akbar, mungkin bukan hanya ratusan, bisa ribuan, bahkan puluhan ribu kali. Apalagi saat kita mendapatkan kesulitan, seorang ibu mendapatkan kesulitan, ya, dalam proses, ya, kelahirannya, dalam proses melahirkan putra-putrinya, saya yakin bisa ribuan kali hentakan nafas. Dan bayangkan satu hentakan nafas saja, kata Rasulullah, ketika ibumu melahirkanmu, itu menjadi hutang seumur hidupmu yang tidak akan pernah bisa terbayarkan. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan karena kita sekian tahun membiayai, menghandle biaya hidup ibu kita, juga orang ayahanda kita sudah berkorban, kalaupun sampai berkorban menjual emas sebesar gunung Cikuray atau gunung Himalaya, bahkan mengorbankan intan berlian seluas samudra lautan dimanapun lautan yang ada di dunia ini,
dan kita gunakan untuk membalas dan membayar jasa besar dari ibu kita, sungguh itu tidak akan bisa terbayarkan. Oleh kerana jamaah rahimakumullah, ingatlah, ibu, dalam beberapa hadis juga Rasul menegaskan, ibu dan ayah kita adalah pintu surga bagi kita. Jangan sampai malah sebaliknya, kita menempatkan surga di tempat yang terendah, di bawah telapak kaki ibu. Mohon maaf. Karena memang sebagian kita termakan dengan tersebarnya hadis palsu, bahkan bukan hadis menurut para ulama alul hadis, ini hadis maudhu yang mengatakan bahwa ibu al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Hadis Ad-Dhaifah menyatakan bahwa hadis ini tidak jelas sanadnya. Bahkan kalaupun ada, di antaranya ada kadzab, mereka pembohong. Dan ini termasuk hadis yang maudhu. Dari segi manapun juga tidak tepat, Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana sih surga kok ditempatkan, betapapun ini bahasa kiasan ya, bahasa majazi. Surga berada di bawah telapak kaki ibu, yang kemudian terkadang jadi ritual ya kan, jadi ritual gitu. Di hari ibu misalnya, anak-anak di sekolah atau di rumah atau di ya tempat-tempat pendidikan ya disuruh bawa baskom yang diisi kemudian dengan air, lalu kemudian si baskom ataupun wadah ya bejana ini disimpan di depan kaki ibu yang semuanya berjejer di depan kursi, lalu anak mencuci kaki ya sang ibu ya, setelah itu kemudian menciumnya dengan asumsi betapa mulia kaki ya ibunda kita karena di bawahnya ada surga. Kalau persepsinya seperti itu, kalau asumsi yang dibangun seperti itu, ini adalah kebodohan dan penyesatan. Mohon maaf. Karena justru sebetulnya ibu kita adalah oase surga bagi kita. Ibu yang ada di rumah kita adalah surga bagi kita. Gak ada artinya ritual dilakukan seperti itu. Ritual seperti yang tadi saya sampaikan yang berkembang di sebagian masyarakat, Bapak Ibu rahimakumullah, dilakukan setiap tahun, tetapi kita masih ya sulit membuktikan ketaatan kita dan kepatuhan kita kepadanya. Sulit untuk membuktikan ya kasih sayang kita dan cinta kita kepada kedua orang tua kita. Sulit untuk membuktikan bahwa kita benar ya mencurahkan ya seluruh potensi yang kita miliki untuk kebaikan, apalagi untuk kebahagiaan kedua orang tua kita. Yang terjadi balas sebaliknya, banyak orang-orang yang sudah sukses, berkembang usahanya, bisnisnya, atau sebagai pejabat di kota-kota, di kota-kota besar. Lalu ketika orang tuanya di kampung halaman, tinggal di kampung di pasisian, Bapak Ibu, banyak yang dilupakan dan diabaikan. Tidak sedikit juga orang yang kemudian malu ketika ketahuan orang tuanya adalah orang fakir dan miskin. Wal iyadu billah. Siapa Anda wahai para anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua? Siapa Anda sampai bisa seperti ini? Anda adalah ma'hina. Setiap kita adalah dulunya adalah mimma'in mahin atau mimma'in dafiq, dari air yang terpancar. Ma'un sperma yang terpancar dari kedua orang tua kita. Setiap kita sebetulnya hina, dan kita bisa seperti ini menjadi orang yang mulia, orang yang dihormati atau bahkan disayangi oleh sekian banyak orang. Anda yang disayangi, dihormati oleh anak buah Anda, oleh staf-staf Anda, oleh karyawan Anda, oleh murid-murid Anda, oleh mahasiswa Anda. Anda adalah anak dari ibu dan bapak Anda yang dulu menorehkan nyawa, bahkan mengorbankan segalanya, harta, ya, jabatan, bahkan nyawa untuk kebaikan dan keselamatan kita. Maka hadirin rahimakumullah, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, di penghujung kajian ngopi ini bersama SKC dan IKADI dan lembaga-lembaga lainnya sebagai lembaga dakwah dan sosial yang berkembang di Kabupaten Garut, saya menasihati saya pribadi dan Anda semua, marilah kita jaga
kita pelihara, dan kita lindungi surga yang ada di rumah kita. Dia adalah ibu kita. Istri Anda adalah juga ibu bagi putra-putri Anda, betul? Istri Anda adalah ibu bagi putra-putri Anda, dan dia juga berhak untuk mendapatkan bir al-ihsan dari putra-putrinya, sebagaimana ibu kita juga berhak mendapatkan birrul walidain dari kita. Maka bagi Anda yang ingin meraih keberkahan dalam hidup, ya, datangi ibu Anda, mohonkan ampun, cium keningnya, cium tangannya, ya, minta kerelaan dan keridhoannya, maafkan kesalahan dan kekhilafan kita selama ini. Mohonkan ridho dan doa-doa terbaiknya untuk kita. Bagi Anda, saya, kita semua yang betul-betul ingin selamat, ya, dari bahaya wabah corona ini, selain kita tentunya bertawakal kepada Allah, bertobat kepada Allah, ya, menjaga kebersihan kita, menjaga imunitas kita. Tapi yang paling inti, jangan sampai di satu sisi kita lupa dan abai, kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka datangilah ibu Anda, datangilah ayahanda Anda, ya, bersungguhlah di depannya, mohonkan ampun, mohonkan ridhonya, dan mohonkan kasih sayang dan cinta dari keduanya, hingga keberkahan hidup itu betul-betul kita rasakan, dan Allah berikan keselamatan untuk keluarga kita. Allah sehatkan jasad dan tubuh kita, Allah sehatkan jasmani putra-putri kita, dan dijauhkan dari segala musibah, bencana, terutama wabah corona ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat SKC, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada. Demikian tausiah atau kajian pada sore hari ini menjelang ngabuburit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita ambil hikmah dan mau'idhah hasanahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kealfaan yang tentunya itu sepenuhnya bersumber dari kealfaan dan kebodohan saya pribadi, al-fakir. Dan jikapun antum menemukan hal yang benar, bahkan menjadi inspirasi untuk kemudian kita berbuat baik, beramal, dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakinilah itu adalah sumber kebenarannya dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Al-Fakir Ishaq Munawar, mohon ampun dan mohon maaf dari segala kehilafan dan kesalahan. Dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung kajian ini, seraya kita beristighfar memohon ampun kepadanya dan memohon juga keberkahan dari bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan inayahnya ini. Mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadan lana, wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, wa na'udzu bika min jahli al-bala wa darki asy-syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina, wa na'udzubika min jahlil bala wa darqis syaqa wa su'il qada'i wa shamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, demikian yang bisa sampaikan.
Semoga kita berjumpa di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.